Kalau kayak gitu lagi tinggal matiin saja hotspotnya baru nyalain lagi. Oh gitu, ya oke lah kalau gitu. Ya, sekarang kita kembali lagi ya Denuk ya. Selamat siang ya, kita kembali ke channelnya kita di Link Smart Open Legion. Oke. Tadi di mana ya? Ini ya? Ini ya? Ya. Oke, ingat kalau di puncak, di sini T puncak sama dengan apa? V0 Y per G. Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. Lalu T maksimum berarti di sini sama dengan 2 T puncak berarti sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G, ini per G ya. V0Y per G. Kemudian XM-nya berarti sama dengan V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G ya. Ini dibagi, ya cocok. Kemudian habis itu ini bisa juga sama dengan V0 kuadrat sin dari 2 alfa dibagi dengan G ya. Nah, hubungan antara X maksimum dengan Y maksimum ya. Jadi ini YM dibagi dengan XM itu sama dengan apa? V0-nya hilang ya. Sin hilang berarti tangen ya. Sama dengan ini adalah tangen alfa dibagi dengan 2 kali 2. Berarti berapa? 4 ya? 4 ya, 4 per 4. Ini hubungan antara YM dengan XM ya. Nah, kalau YM dengan X puncak ya atau Y puncak dengan X puncak itu kalau nggak salah tetap di tangan alfa tapi ini dibagi dengan angka 2 ya. Ingat apa? V0X sama dengan apa? V0 cos alfa ya. V0 Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, kalau misalnya nanti dari titik puncak, kan itu Hadi udah kasih tahu tuh. Nah, misalnya dari sini, dari puncak gedung, ini kan jadi seperti ini. Nah, ini ketinggian awalnya adalah Y0, ya. Untuk T1-nya ini T puncak di sini, T puncak. Yang ke sini adalah T jatuhnya, ya. T jatuh ini sama saja dengan akar dari 2Y maksimum dibagi dengan G, di mana Y maksimumnya itu nanti sama dengan Y0 ketinggian awal atau H0 boleh ditambah dengan apa? Y puncak ya, Y puncak berarti ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. Jadi ini. Jadi T maksimumnya di sini itu nanti sama dengan apa? T puncak ditambah dengan T jatuh ya. T puncaknya itu sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G itu ya. Ini diingat ya. Jangan lupa ya. Jadi untuk cari XM nanti, X maksimum berarti sama dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. V0X ya tetap sama. V0 dikalikan cos alfa, V0Y, V0 dikalikan sin alfa. Oke ya. Nah, apalagi tadi titik berat ya? Ya, titik berat. Kalau titik berat itu kan misalnya aja ini ada persegi begini, kemudian ada segitiga. Gimana bikin segitiga ya? Bentar, nggak bisa nih. Ya kita masukin di sini. Bentar ya. Sabar. Kita hapus dulu nih. Lalu kita double lagi. Lah ya, gitu loh. Taktiknya ya. Apa? Ya, nah. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, ada seperti ini nih. Berarti langkah yang pertama kalian cari apa? Ini dulu. Wah, ini nggak pas tengah ya. Ya, ini aja udah. Cari XO, YO gitu. Jadi yang di sini adalah X1. Yang ini berarti adalah X2. Ya, baru ini adalah Y1. Yang ini berarti adalah Y2. Seperti itu. Jadi nanti untuk XO-nya yaitu sama dengan A1 X1 ditambah dengan A2 X2 dibagi dengan A1 kali A2. YO-nya berarti nanti sama dengan apa? Y1 A1 ditambah dengan Y2 A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2.
Jadi untuk lebih cepat kamu bikin gini, ini X, kemudian ini Y, lalu ini A, di sini adalah AX, ini adalah AY. Nah, tergantung misalnya dari sini ke sini berapa? Oh, 8. Misalnya di sini ini adalah angka misalnya 2. Lalu di sini adalah angka berapa ya? 7 gitu ya. 7 gitu. Nah, ini angka 7. Atau angka ya udah 7 lah, nggak apa-apa. Kemudian di sini misalnya 4, lalu yang di sini berarti angka misalnya 7 juga gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini X1-nya berarti berapa? Hah? 4 ya? 4, berarti ini 4. Nah, X2-nya tergantung ini dari ke sini kan 2. Dari sini 7, berarti ini ke sini berapa? 5 ya, 5 bagi 2 berapa? 2,5, tambah 2, berarti 4, 1 per 2. Y-nya nih, setengah daripada 4, berarti berapa? 2. Ini kan, ini ke sini berarti berapa? 3 kan? Jadi yang ini kan sama dengan 1 kan? Ya, maka di sini adalah 5. A1 berarti sama dengan 8 kali 4, berapa? 32. A2, tadi ini ke sini berapa? 5 ya? Tingginya 3. 3 kali 5 berapa? 15 bagi 2? 7,5. Nah, nanti kamu kali aja. Tinggal dikali. 4 kali 32 berapa? 2 kali 32 berapa? Gitu ya. Di sini kan 72. 4 kali 2 ini berarti 144 ya. 144. Cocok? Salah. 128 ya, 128. Nah, ini 128. Ini cocok ya? 64 ya? Salah ya. Ini 64. Ini 64. Nah, nanti kamu kali nih. 5 kali 4. 20. Berarti 22,5. 7 kali 5. 35. Tambah 2,5. 37,5. Nanti tinggal kamu jumlah nih. Ini berapa ini? 39,5. Yang di sini 150,5. Yang di sini berapa? 90, 101 ya. 101,5. Berarti nanti XO-nya sama dengan apa? 150,5 dibagi dengan 39,5. YO-nya berarti sama dengan 101,5 dibagi dengan 39,5. Ya udah, nanti kamu tinggal cari. Jadi titik beratnya itu koordinatnya adalah XO, YO. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, oke. Sekarang apa lagi? Setelah titik berat. Oh, yang gerak belingkar. Oh, nggak masuk. Nggak masuk, Ibu nggak kasih masuk itu. Torsi. Gerak melingkar hubungan roda-roda gimana? Nah, hubungan roda-roda. Misalnya di sini ada satu roda, kemudian ini ada roda lagi di dalam yang sepusat. Kemudian berikutnya ada lagi roda yang ada di sini, ya. Roda ada di sini. Masih besar lah, nggak apa-apa. Kemudian ada roda lagi, kecil lagi di sini. Nah, ini menyinggung nih ya. Oke. Nah, sekarang misalnya yang dihubungkan dengan sabuk itu adalah roda yang ini. Set. Set, seperti ini ya. Jadi ini ada A, kemudian ini B, lalu ini C, yang ini D gitu ya. Nah, misalnya nih RA dibanding RB dibanding RC dibanding RD. Sebutlah sama dengan 1 dibanding 4 dibanding 8 dibanding 3 gitu ya. Ya, sekarang berarti kalau seperti ini ya, bisa saja yang RA sama dengan X, RB-nya 4X, RC-nya sama dengan berapa? 8X, lalu RD-nya sama dengan 3X, gak apa-apa ya, seperti itu. Misalnya aja diketahui omega A itu, atau VA gitu ya, VA bolehlah dikasih tahu. VA-nya sama dengan misalnya 2 meter per sekon gitu. Lalu ditanyakan berapakah omega D. Omega D sama dengan berapa? Nah sekarang D ini kan berhubungan dengan C kan? C berhubungan dengan B. B berhubungan dengan A. Berarti kita mulai yang hubungan paling dalam dengan A. Siapa? B kan? B sepusat tuh. Kalau sepusat apa? A dan B sepusat. Kalau sepusat itu omeganya yang sama ya. Berarti omega B sama dengan omega A. Nah omega A ini kan diketahui VA kan? Berarti ini sama aja dengan apa? VA per R
RA. Gitu ya. TA per RA. Nah, sekarang antara B dengan C apa yang sama nih? B dan C itu dihubungkan dengan sabuk. Ada sabuk pengamannya nih. Maka kecepatan linearnya yang sama. Berarti VC sama dengan VB. VB itu sama dengan apa? Omega B RB. Omega B sama dengan apa? Oh, sama dengan apa? VA per RA. Berarti ini kita kalikan dengan RB. Nah, setelah itu antara D dengan C, apanya yang sama? Bersinggungan ini. D dan C bersinggungan. Bersinggungan. Kalau bersinggungan itu kecepatannya sama. Berarti VD sama dengan VC. Oh, VC-nya sama dengan ini. Berarti ini kan sama dengan VA kali RB dibagi dengan RA kan. Nah, yang dicari kan omega. Ini adalah VD. Omega D itu kan sama dengan apa? VD dibagi dengan RD kan? Maka ini akan jadi VA RB dibagi dengan RA dikalikan dengan RD. Yaudah, dapat kalau gini. Ya sisa kasih masuk tuh. Tinggal dimasukkan berapa? Berarti di sini omega D sama dengan VA-nya berapa? 2 meter per sekon. RB-nya berapa? B perbandingannya berapa? 4 ya. Ya. Kemudian ini 4X gitu ya. Kan nanti hilang ini semua nih. Oh, nggak bisa, ini harus dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu 1 banding 4 banding ini. Misalnya saja RA-nya sama dengan 2 cm gitu ya. 2 cm. Jadi kan 4X loh. Dibagi dengan berapa? RA-nya berapa? X ya. Kemudian apa? Atau mau langsung dikasih masuk juga nggak apa-apa sih. RD-nya berapa? 3 ya. Berarti 3X. Maka di sini sehingga sama dengan apa? 2 meter per sekon dikalikan 4 per 3X ya. Berarti sama dengan 2 kali 2, 8 ya. 8 per 3 dikalikan dengan 2. Oh, ini 2-nya coret lagi ya, 4. Berarti sama dengan berapa? 4 per 3 di sini dalam radian per sekon. Ya, udah langsung seperti itu. Tidak ada masalah. Oke? Bisa ya? Oke, apa lagi? Ayo, next. Oh, gaya-gaya yang bekerja pada batang apa? Oh, yang ini. Ya, yang ini loh, yang torsi ya, yang torsi. Misalnya di sini ada gaya. Kemudian yang ini di sini ada gaya lagi. Lalu di sini misalnya ada gaya lagi seperti ini, gitu ya. Lalu di sini misalnya ada gaya lagi atau naiklah, boleh nggak apa-apa. Nah, tergantung nanti titiknya ada di mana. Oh, misalnya O-nya ada di sini nih, porosnya ada di sini, ya. Jadi anggaplah panjang talinya atau panjangnya ini sama dengan 100 cm gitu ya. Ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Lalu misalnya ini sama dengan 20 Newton, ini sama dengan 30 Newton, ini sama dengan 10 Newton, ini sama dengan berapa Newton? 20, oke lah. Sudut yang dibentuk di sini misalnya 37 derajat. Yang di sini misalnya 53 derajat gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, itu kamu tinggal apa? Proyeksikan aja. Cari proyeksinya yang ke sumbu tegak lurus terhadap O, berarti kamu ini. Yang ini ya. Yang ini yang tegak lurus itu yang ini. Ini yang tegak lurus. Jadi yang ini yang tegak lurus nih, tegak lurus. Ini tegak lurus. Jangan kamu perhitungkan yang miringnya. Ya, yang miringnya berarti udah nggak berlaku. Karena porosnya ada di sini nih, ya, porosnya di sini. Nah, kalau yang ini tegak lurus, ini 37, ini kan berarti sin. Sin 37 berapa? 0,6. 0,6 kali 2? 12 ya. Yang di sini nih, 53 derajat. Berarti tetap pakai 37 yang datar, tetap sin ya. Sin 37 0,6 kali 30 berapa? 18. Nah, sekarang ini. Ini muternya kemana? Muter akan ke sana. Berarti ini minus. Ya kan? Berlawanan arah plus tahu. Plus. Positif nih ya. Sebutlah ini torsi 1 nih. Berarti sama dengan 20 dikalikan berapa panjangnya? 0,25. Berarti 1 per 4. Sama dengan 5 ya. Sekarang torsi 2 tuh. Torsi 2 ini muternya berarti ke sini nih. Ini juga positif. Tapi kamu pakai yang 18.
berarti sama dengan 18. Panjangnya ini juga kan 1/4. Lengannya ini dari sini ke sini kan 1/4. 18 dibagi 4 berapa? 4,5. Oke, 4,5. Sekarang torsi 3 nih, anggaplah yang ini ya. Ini putarnya ke sana. Ini 10. Panjangnya dari sini ke sini berapa? 0,5 kan? Torsi 3. Berarti sama dengan 10 dikalikan 1/2 sama dengan 5. Lalu torsi 4. Yang ini. Ini ke sini. Berarti minus. Maka sama dengan minus dari 12 dikalikan berapa? 1 ya. Berarti sama dengan min 12. Ya udah, sigma torsi ini jumlahnya berapa? 14,5 kan? Ditambah dengan 12. Torsi O berarti sama dengan 14,5 dikurangi dengan 12 sama dengan 2,5 ya. Sudah. Searah dengan atau berlawanan ya. Positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Seperti itu, Ci. Untuk yang ini gaya-gaya. Oke? Bisa ya? Lalu apa lagi? Yang apa? Tadi kan yang hubungan roda yang benda tergantung di katrol loh, hukum Newtonnya. Untuk yang itu katrol masuk ya. Jadi misalnya ada katrol seperti ini, kemudian yang lain jangan diam-diam, nanya juga nggak apa-apa gitu loh ya. Oke, jadi misalnya ini ada ini, yang ini kan udah kan kemarin kan? Iya, nggak apa-apa. Seperti ini. Nah ini nanti tergantung juga apakah masa katrolnya diperhitungkan atau tidak gitu ya. Ya, masa katrol di sini adalah M besar. Di sini adalah M1. Yang ini adalah M2. Berarti ini ada apa? W1. Yang ini ada W2. Momen inersia katrol itu sama saja dengan K dikalikan dengan M R kuadrat gitu ya. Nah, untuk cari A-nya itu berarti sama dengan sigma F. Kalau gini, ini dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah dengan K M katrol. Ini kalau masa katrol diperhitungkan. Kalau masa katrol yang tidak diperhitungkan, berarti ini kan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, seperti ini rumus cepatnya. Ini rumus cepat. Nah, habis itu kalau misalnya yang dicari tegangan tali, itu terserah. Kamu mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini? Ini masa katrol diperhitungkan. Ya. Ini tegangan tali 1, ini tegangan tali 2. Ya, jadi kalau misalnya masa katrol tidak diperhitungkan atau diperhitungkan nggak ada masalah ya. Di sini adalah T ya, T1 itu. Di sini adalah W1. Ini kalau W2-nya misalnya lebih besar daripada W1, berarti ini kan turun. Yang ini naik kan? Maka ini positif, yang ini negatif. Ya. Kalau untuk yang ini naik nih bendanya. Berarti ini adalah positif, yang ini negatif. Jadi T1 dikurangi W1 ini sama dengan M1A. Maka T1 akan sama dengan M1A ini ditambah dengan W1. Nah, kemudian untuk kalau kita menggunakan massa yang kedua, di sini ada W2, lalu ke sini ada T2, benda turun, maka ini positif, yang ini negatif. Berarti W2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2A. Jadi T2 sama dengan W2 dikurangi dengan M2A. Nah, seperti ini. Kalau jika apa? Jika M katrol ini tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan, M katrol ini sama dengan diabaikan ya, diabaikan, maka nilai T1 akan sama dengan T2. Tetapi kalau tidak diabaikan ya seperti itu, gitu ya. Tidur tuh Nina Bobo. Ya kamu tuh. Oh iya lah kamu gini-gini tadi ya. Enak sekali Nina Bobo, ngantuk ya. Suaranya ibu bikin ngantuk ya. Jadi nanti kalau kamu nggak bisa tidur, kamu nelpon ibu tuh. Jelasin fisika. Ya oke, ini ya bisa dimengerti yang ini. Jadi nanti misalnya lagi ada yang di bidang miring ya. Seperti ini gitu. Lalu di sini ada katrol gitu ya, ada katrol. Lalu ini dihubungkan dengan tali. Ini dihubungkan dengan tali lagi di sini. Ops. Ya, seperti ini. Lalu nanti di sini ada benda gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada benda nih. Ops, bendanya nggak bisa pakai ini.
Ya, seperti inilah gitu ya. Yang perlu kamu ingat ini, yang ke sini selalu apa? MG sin ya. Misalnya ini M1, berarti ini adalah M1G sin alfa ya. Lalu kalau ada gesekan, anggaplah ini benda bergerak naik ke sana. Ini bergerak ke sana. Lalu berarti harus ada gaya F di sini tuh. Ya. Di sini ada gesekan tuh. Ada F2. Yang ke sini berarti ada F1. Ini ada tegangan tali. Lalu ini katrolnya di sini. Ya. Berarti ini ada tegangan tali. Ini adalah T1, yang ini adalah T2. Kamu ya cari A dulu aja. A itu berarti sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M ya. Sigma M itu aja. Berarti ini sama dengan ini positif nih. Ini negatif. Negatif, negatif. Maka sama dengan F dikurangi dengan F2 kurang F1 kurang M1G sin alfa. Ini dibagi dengan seluruh masanya tuh. M1 ditambah dengan M2 ya. Kalau ini masa katrol diperhitungkan berarti ditambah lagi dengan KM katrol. Itu aja udah selesai. Cari percepatannya dulu. Nanti kalau misalnya cari tegangan tali kan gampang. Kamu mau pakai yang mana? Pakai ini deh, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Yang lurus-lurus gitu ya. Ini F, kemudian di sini ada T2, lalu ini ada gesekan F2 ya. Maka ini plus, ini minus. Jadi F dikurangi dengan F2 dikurangi T2 sama dengan M2A. Berarti T2 sama dengan F dikurangi F2 dikurangi dengan M2A. Gampang kan? T2-nya. Nanti T1-nya ya kamu cari lagi di sini. Nggak apa-apa. Untuk cari T1 karena ini naik, berarti ini positif, negatif, negatif. Berarti T1 kurang F1 kurang M1G sin alfa sama dengan M1A. Berarti T1 sama dengan M1A ditambah F1 ditambah dengan M1G dengan sin alfa. Nah, kamu ingat nih, F1-nya, F1 itu sama dengan mu dikalikan M1, berarti sama dengan mu dikalikan M1G cos alfa. Tidak sama dengan MG ya. Untuk F2-nya di sini sama dengan mu dikalikan M2G. Kenapa? Ingat ini. Ya. Ini adalah M2, yang ini adalah M2G. Untuk yang di sini, ya, ini adalah M1. Yang di sini adalah M1G cos alfa. Berarti normalnya sama dengan ini. Sama dengan ini, ya. Apalagi? Ayo. Cepetan, nanti waktunya habis. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 berapa? Oh iya, ayo. Fluida dinamik yang apa tadi fluida dinamik? Hukum Bernoulli loh. Hukum Bernoulli itu rumusnya apa? Apa? Rupa. P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan apa? P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Terus masih rho itu massa jenis. Rho itu massa jenis ya. Lalu tetap berlaku persamaan kontinuitas ya. Di mana apa? A1 V1 sama dengan apa? A2 V2. Itu tetap berlaku. A-nya itu kan biasanya kan PR kuadrat kan? PR kuadrat. Berarti ini bisa juga sama dengan apa? R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Bisa berlaku itu. Nah, ini penempatannya tergantung di mana ya. Tergantung di mana penempatannya. Nah, yang kebocoran apa namanya? Kebocoran suatu tempat gitu ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Lalu misalnya lagi ini ada ya. Ada di mana ya? Nah, ini ada di sini gitu ya. Ini harusnya tadi
Dihapus dulu. Ya, anggaplah biru-biru gini ya. Supaya bagus. Ya, gini misalnya. Ya. Seperti ini, kemudian ada lubang tuh. Kita kasih lubang nih di sini. Atau di sini gitu ya. Lubangnya kelihatan ya? Iya. Nggak kelihatan ya, pakai warna hitam lah. Supaya kelihatan. Ini dilubangi ceritanya. Nah, sekarang untuk mengukur berapakah waktunya tuh. Jadi anggaplah ini adalah lantainya nih. Lintasannya seperti apa nih? Mana yang lebih jauh? Oh. Ya, jadi sebut aja ini adalah lubang pertama, ini lubang kedua, ya. Lubang pertama nih, ini ketinggiannya kan ini, ya, ini ya. Lalu berikutnya ketiganya ini, sorry. Nah, ini untuk mengukur apa? Ke sini. Itu adalah V1. Jadi ini kita sebut dengan H1 gitu ya. Nah, V1-nya di sini ya. Atau ini kita sebut titik A deh. Yang ini titik B gitu ya. Nah, ini H1, H1A. Ini V1 lubang A. Itu sama dengan akar dari 2G H1A. Nah, time-nya itu dari sini ke sini nih. Ini T1A. Ada di sini. Nah, T1A itu adalah tingginya kamu yang ini. Dari sini ke sini tingginya lubang. Nah, ini berarti adalah kita sebut aja dengan H2A. Maka T1A itu sama dengan akar dari 2H2A dibagi dengan G. Jadi untuk cari X-nya itu yang ini nih. Nah, ini XA. XA. Jadi XA itu sama aja dengan apa? V1A dikalikan dengan T1A kan? Ya kan? Ya, V kali T kan? Berarti sama dengan apa? Akar 2G H1A dikalikan dengan akar 2H2A dibagi dengan G. Apa yang hilang? G boleh coret kan? 2 kali 2 di akar berapa? 2. Berarti ini adalah H1 dikalikan H2 tapi untung apa? A kan? Ya. Jadi nanti kalau cari XB berarti sama dengan 2 dikalikan dengan akar H1 kali H2-nya siapa? B. H1 kali H2-nya B beda loh ya. Nggak sama loh ya. Nah, yang H1B itu yang ini. Salah. Kok pakai ini ya? Bentar. Ando. Oke. Ya, ini H1B nih. Ya, itu H1B. Kemudian H2B yang ini. Ya. Yang di sini adalah H1B, kemudian di sini adalah H2B, ya. Nah, sekarang terserah kalian mau kasih angka berapa. Mau dikasih angka berapa nih? Up to you deh. Tingginya meja mau berapa? Berapa? 40 cm, oke. Kemudian tingginya tabung mau berapa? 20, oke. Kemudian habis itu ini tingginya B berapa? Kira-kira 5, oke. Kemudian yang A punya, ini ke sini berapa? Oh, berapa? 5 juga boleh. Oke, nanti kamu coba cari nih. Ya, berarti H1A berapa? 5 kan? H2A berapa? 15, 55 ya, 55. H1B berapa? 15. H2B berapa? 45. Ya, oke. Ya, nanti tinggal dicari apa yang mau dicari gitu loh. Apakah perbandingan waktu atau perbandingan jarak terjauh gitu ya.
Oke, apa lagi? Gak ada lagi? Hukum kekekalan momentum. Oke. Inti dari hukum kekekalan momentum itu tabrak-tabrakan gitu ya. Ya, ini terserah. Kamu mau geraknya kemana nih? Tabrakan aja. Ini. Ya, oke. Ini V1, ini V2 gitu ya. V1, V2. Masanya ini M1. Di sini adalah masanya M2. Yang perlu kamu ingat, kalau yang ke kanan ini kita anggap positif, maka yang ke kiri kita anggap negatif. Ya, jangan sampai lupa. Loh, itu cerita sendiri. Franklin. Ya. Gimana? Ya, ini kan kamu tinggal apa? M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Nah, nanti tergantung apa? Kepada kelentingannya. Apakah dia lenting sempurna ataukah dia lenting sebagian. Nah, kalau kelentingannya itu kan kamu menggunakan E ya. E apa sama dengan apa? V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V1 dikurangi V2. Ibu lebih suka pakai ini daripada kalian menggunakan minus dari gitu ya. Kan biasanya pakainya ini. Min dari V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1 kan. Ya, ibu lebih suka ini kasih masuk ke sini, ibu balik gitu. Ya, yang jelas selisih kecepatan sebelum sesudah tumbukan dibagi selisih kecepatan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan, sesudah dengan sebelum gitu loh. Ibu lebih suka pakai yang ini. Ya, ibu suka pakai ini. Tergantung nanti E-nya sama dengan berapa. Kalau lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Lalu kalau E-nya sama dengan 0, ini paling gampang. Kenapa? V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Langsung ini sama dengan apa? M1 V1 ditambah dengan M2 V2 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2 karena ini sama sekali tidak lenting gitu. Ya. Nah, ini tergantung ini. Kasus soalnya tadi banyak sekali kalau mau dibahas kasus soalnya. Ini bisa juga terjadi kalau misalnya nih sedang apa? Ada dalam perahu gitu ya. Di dalam perahu lalu di sini ada orang gitu ya. Ada orang nih. Seperti ini. Ya, misalnya ini sedang bergerak dengan kecepatan misalnya 30 meter per sekon. Lalu tiba-tiba si Wesley-nya lompat dengan kecepatan 10 meter per sekon gitu ya. Ke depan atau mungkin dia lompatnya ke belakang dengan kecepatan misalnya 20 meter per sekon. Nah, lalu berapakah V1 aksennya? Jadi ini V1-nya ini V perahu ya. Atau V perahu aksen setelah Wesley lompat gitu. Misalnya masanya Wesley sama dengan 20 kg. Masa perahunya misalnya sama dengan 30 kg. Loh, ini Wesley kecil gitu ya. Ya, nanti kamu coba nih kalau seperti ini gimana ya. Ya, berarti untuk M1 V1-nya berapa? M1 V1 sama dengan berapa? 30 kali 30 kan? Kemudian M2 V2 sama dengan berapa? 20 kali 30 kan? Ini sama dengan berapa? 900 ya. Yang ini sama dengan 600. Berarti total sama dengan 1500. Nah, sekarang ini lompatnya ke sana. Ini kan berarti apa? V1 aksen kan? V1 aksen lompatnya ke sana tuh. M1 V1 aksen berarti. M1 V1 aksen searah kan? Nah, M1 V1 aksen berarti berapa? 20 dikalikan dengan 10 sama dengan berapa? 200. Kamu tinggal kurang nih. Tadi sisa berapa? 1300. Nah, berarti V2 aksennya ya kamu bagi aja. 1300 dibagi dengan 30. Coret-coret. Berapa? 43,33 meter per sekon. Ini kalau lompatnya ke sini. Tetapi kalau kasus yang kedua, yang lompat ke belakang tuh. Berarti M1 V1 aksennya sama dengan berapa? 30 dikalikan minus 20. Min 30 ya. Berarti sama dengan minus 900. Maka ini jadi tambah tuh. Ya. Berarti berapa? Ya, ditambahin aja 2400. Nanti kamu bagi lagi dengan 30 gitu ya. Seperti itu. Ya. Cocok? Hah? Yang ini, V1 aksennya kan ini.
Tunggu dulu. Oh, tak salah, Di. Berarti 2 ini ya. Ya. M2V2 aksen ya. Ya tergantung yang mana yang kamu anggap gitu loh. Berarti ini M2V2 aksen nih. M2V2 aksen ya. Kan searah tuh. Searah berarti positif. Cocok ya. Maka di sini adalah V1 aksen. Ya, seperti itu. Yang mana? Kan dikurang toh. Kan kita menggunakan hukum kekalan nih. M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Ini kalau pergi ke sini kan minus. Berarti apa? M1V1 ditambah dengan M2V2 dikurangi M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan M1V1 ditambah dengan M2V2 kurang M1V1 aksen kita bagi dengan M2. Itu kalau V2. Hah? Kalau loncat ke belakang ini nanti minus. Makanya di sini kita pakai minus nih. Kalau lompat ke belakang kan berlawanan arah. Yang ke kanan kan kita nggak positif, berarti ke belakang dia negatif. Maka yang ini positif, yang ini negatif. Ini kan ada 2 soal gitu. Yang mana? Tergantung yang mana? Tadi yang bahasnya yang mana? Gitu. Nanti tergantung yang kita bahas yang mana. Yang jelas pakai rumus ini aja. Pakai rumus ini aja ya. Jadi ini nggak perlu udah nanti daripada kamu bingung di sini gitu ya. Ya, ini kita skip aja ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ini kasus 1. Yang ini adalah kasus 2. Maka ini kan orang kedua ya. Ini orang kedua ya. Tadi yang mana yang kita anggap 1? Perahu ya. Perahu 1 ya. Perahu 1, orang 2 gitu ya. Berarti ini adalah V2 aksen. Ini V2 aksen berarti minus 20 meter per skon. V2 aksennya di sini berarti 10 meter per skon gitu. Ya. Nanti tinggal masukin aja di sini. Siklus Carnot, oke. Ya, di siklus Carnot kamu ingat ini. Set. Ini adalah T1, yang ini adalah T2. T2 itu suhu pada reservoir rendah, T1 adalah suhu pada reservoir tinggi. Lalu ada Q1 yang masuk, ada usaha, dan ada Q2 yang keluar. Yang jelas di sini adalah Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2. Ya, W ditambah dengan Q2. Kemudian untuk efisiensi itu sama dengan apa? 1 dikurangi reservoir rendah dibagi dengan reservoir tinggi, kita kalikan dengan 100%. Ya, sama dengan itu. Hah? Q itu kalor. T-nya itu suhu. Suhunya ini harus dalam Kelvin ya. Ini harus dalam Kelvin gitu. Nah, sekarang untuk perubahan efisiensinya tuh. Perubahan efisiensi. Nah, misalnya saja nih. Di siklus Carnot ini T1-nya di sini mau berapa suhunya? Yang pakai akhirannya 27. Kan biasanya dalam Celcius tuh. Hah? 177. Oke. Oh, 127 derajat Celcius. Lalu reservoir rendahnya berapa? 27 derajat Celcius gitu ya. Oke. Ini kita pakai T kecil ya. Berarti ya. Nah, dari sini berarti T1 besar sama dengan berapa? Tambah 273. Nah, 400 Kelvin. Oke, yang di sini berarti T2-nya berapa? 300 Kelvin. Lalu efisiensinya berarti berapa? 1 dikurangi 300 per 400. Berarti sama dengan 1 dikurangi 3 per 4. Berarti sama dengan 1 per 4. 1 per 4 kan sama dengan 25% ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin meningkatkan agar efisiensinya menjadi misalnya berapa persen? Lebih tinggi gitu. 50%, oke, 50% ya. Dengan T2 tetap. Lalu T1 sama dengan berapa? Harus dirubah menjadi berapa gitu. Nah, sekarang berarti kita berangkat dari sini nih. Ya, eta 1 tadi sama dengan berapa?
1 dikurangi T2 dibagi dengan T1 kan. Nah, reservoir rendahnya kan tetap T2-nya. Maka kita cari T2-nya dulu. T2 sama dengan 1 dikurangi dengan eta 1. Maka T2 sama dengan berapa? 1 dikurangi dengan eta 1, kita kalikan dengan T1. Nah, sekarang untuk efisiensi kedua. Kan 1 dikurangi T1, T2, ini kita anggap T1 aksen gitu ya. Gak apa-apa ya. Nah, maka di sini T2 dibagi dengan T1 aksen itu sama dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Maka T1 aksen sama dengan apa? T2 dibagi dengan 1 dikurangi eta 2. T2-nya tadi sama dengan apa? 1 dikurangi eta 1 dikalikan dengan T1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan eta 2. Logikanya, ini logikanya. Supaya naik, berarti angka besar harus di atas dong. Angka kecil harus ada di bawah dong. Nah, 1 dikurangi dengan eta 1 dibandingkan 1 dikurangi eta 2. Mana yang lebih besar? 1 dikurangi eta 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya T1-nya tetap. T1 tetap. Ditanyakan T2 berapa? Gitu. Berarti kita pakai ini, T2 aksen. Tadi kan eta 2 lebih besar daripada eta 1 kan? Berarti 1 dikurangi dengan eta 2 dibandingkan 1 dikurangi dengan eta 1, mana yang lebih besar? Ini lebih besar, berarti ini lebih kecil kan? Logikanya, supaya T1-nya tetap, agar efisiensinya naik, T2-nya turun atau naik? Turun. Nah, supaya dia turun, berarti 1 dikurangi eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1, kita kalikan dengan T2 mula-mula. Ya, seperti itu. Ini kalau T1 aksennya, T2 aksennya yang dicari. Seperti itu ya. Oke, nah nanti kamu coba kerjakan tuh yang ini tadi nih. Yang mana tadi nih? Ini toh, kan 50% nih. Eta 1-nya berapa? 1 dikurangi dengan 25%. Sama dengan 75%. 1 dikurangi dengan 50%. Sama dengan 50%. Nah, berarti T1-nya ini harus T1 aksen, maka sama dengan berapa? Mana yang lebih besar? Ini ya, 75% kan 1 dikurangi dengan eta 1 dibagi 1 dikurangi dengan eta 2 kan? Berarti sama dengan 75 per 50, kita kalikan berapa? 400. Ini coret dengan ini 8. 8 kali ini 6, 600 ya. Oke, 600 Kelvin. Ya udah, dapat tuh. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah reservoir rendah, maka T2 aksen berarti sama dengan berapa? 1 dikurang eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 dikalikan dengan T2. Berarti sama dengan 50 per 75 dikalikan dengan 400. Ya, ini bagi 25, ini berapa? 2, ini 3. Berarti sama dengan, salah, T2-nya berapa? 300 ya? Yuk, 300 kok bisa ya. Bisa langsung loh. 50 per 75 kali 300. Ini kan coret dengan ini 400. 400 berarti hasilnya berapa? Berapa? 200 Kelvin ya, 200 Kelvin. Ya udah, seperti itu, Ci. Ya, ini soal sulitnya siklus Carnot. Pernah dapat soal gini waktu kelas 2? Pernah? Ya. Apa lagi? Gak ada? Franklin, apa yang kamu mau tanyakan? Hah? Apalagi nih? Lah, kamu gak tahu. Loh, ini termodinamika tadi udah loh ya. Siklus Carnot ya. Oke, Valen, apa Valen? Hah? Oh, konduksi kalor. Gampang. It's so easy gitu ya. Ya, ini ya. Intinya apa? Di yang pertama maupun yang kedua ya, maupun yang kedua itu aliran kalornya itu sama. Apa rumus aliran kalornya? P per T. Q per T-nya sama dengan apa? Ngawur. Kondisi kalor loh ya.
K A per D dikalikan dengan delta T. Ya? Ya atau ya? Kalau nggak salah ingat loh ya. Q1 per T, ini kalau ini berarti 1, 1, 1, 1. Kalau Q2 per T berarti sama dengan K2, A2 per D2 dikalikan dengan delta T2. Nah, ingat delta T-nya di sini itu bukan suhu akhir dikurangi suhu awal, tetapi suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Nah, sekarang kamu tentukan dulu deh suhunya di sini mau berapa? 27. Oke, derajat Celcius. Yang di sini mau berapa? 127 derajat Celcius. Oke, nggak apa-apa. Mau ditanyakan di sini tengah-tengahnya suhunya sama dengan berapa? T-nya sama dengan berapa? K-nya mau berapa di sini? Konduktivitasnya. K aja ya di sini ya. Misalnya di sini sama dengan 2K gitu ya. Panjangnya mau sama enggak? Luasnya berarti sama ini. Kalau posisi seperti ini berarti luasnya sama. Oh, berarti di sini A1 sama dengan A2, lalu D1 sama dengan D2. Nah, ini kan sama nih, ya. Jadi Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Berarti K1A1 dibagi D1 kali delta T1 sama dengan apa? K2A2 dibagi dengan D2 dikalikan delta T2. Nah, sekarang yang sama apa? A-nya coret, D-nya coret. Kemudian K1 sama dengan apa? K. Oke, delta T1-nya berarti kira-kira yang di tengah ini suhunya lebih rendah atau lebih tinggi dari 27? Lebih tinggi. Oh, berarti ini T dikurangi dengan 27. Ya. Tapi kalau kamu ya ubah ke Kelvin aja, nggak apa-apa ya. Ubah ke Kelvin ya. Berarti berapa? Berapa Kelvin tuh? 300 ya Kelvin. Oke. Sama dengan K2-nya berapa? 2K. Nah, sekarang suhu di sini T-nya lebih rendah atau lebih tinggi dari 127? Lebih rendah, berarti ini kita menggunakan di sini berapa ratus? 400 Kelvin dikurangi dengan T. Apa yang lagi yang bisa dicoret? K-nya coret. Berarti ini T dikurangi dengan 300 Kelvin sama dengan berapa? 800 Kelvin dikurangi dengan 2T. Pindah sini nih. T ditambah dengan 2T sama dengan 800 Kelvin ditambah dengan berapa? 300 Kelvin. Oke. Berarti 3T sama dengan 1100 Kelvin. Maka T sama dengan 1100 Kelvin kita bagi dengan 3. Ya cari udah sama dengan berapa derajat. Seperti itu. It's so easy gitu. Habis jam ya. Apa? D itu panjangnya ini. Ini D. A itu di sini luasnya. Jadi ini kan sebetulnya kan bentuknya begini. Gitu ya. Ya, ini A1 ini. Yang di sini berarti A2. Ya. Seperti itu. Habis ya jam ya? Oh, dari tadi. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Nanti dimarah. Pelajaran apa sih? Oh, istirahat. Gak apa-apa.